Sudah kebagian semua. Kita mulai ya supaya nggak kemalaman, karena kalau kemalaman ya tahulah jamaah saya ini ustazah semuanya kebanyakan adalah pada kuliah kuliah orang berkarir semua insya Allah ya. Kita persilakan kita dengarkan hikmah maulid dengan Ustazah Siti Muawwanah Azhari Al-Hafidhah. Kita ambil berkahnya karena kita itu melihat orang yang hafidhah dalam hadis itu, seandainya Quran tidak ada di dalam hati sebagian manusia, maka alam semesta sudah hancur. Alam ini masih utuh, bisa kita huni karena berkahnya para hafidhah, para penghafal Al-Qur'an. Kepada Ustazah Siti Muawwanah Azhari kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa ini? Itu aja. Berdiri. Monggo berdiri ya. Berdiri supaya rileks ya. Ya enggak apa-apa. Ya, berkah. Ya, sejam enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah saya dapat diminta beliau buat kesini. Awalnya ya Allah, jangan saya Ustaz, yang lain aja. Tapi nggak apa-apa, soalnya saya bisa ketemu sama ibu-ibu sekalian. Ini ada ibu-ibu ya, ada adik-adik juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk merayakan Maulid Nabi Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan ini menunjukkan adanya rasa cinta di hati kita yang membawa hasil kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim dan Zikir Al-Madaniyah, yakni Al-Ustaz Ali Adha SAG Al-Hafidh beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga, istri, anak, cucu dan seluruh keluarganya dan nanti Ustaz, nanti mudah-mudahan punya cucu dulu. Kita doakan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkah umur beliau, panjang umurnya, sehat badannya, lancar rezekinya, mudahin urusannya. Amin. Amin. Dimudahin segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, pengennya anak turun ibu semuanya sukses-sukses, kabul semuanya. Dan semakin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para dewan asatidz dan asatidah yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, juga para hadirin hadirat, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, teman-teman seangkatan semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hadirin hadirat, boleh duduk sudah? Saya sudah boleh duduk. Ya, boleh duduk. Lagi manja. Masih kecil tapi sudah ada lagi. Lah itu tadi. Ini Ustaz ini Masya Allah, beliau tuh kalau sudah ngeledek langsung jadi ledekannya, nggak bisa dicegah. Awas Ustaz Taufan bareng terus nanti gitu. Ya jadi wes ya. Alhamdulillah. Umur berapa katanya? Perkenalan dulu mungkin. Oh iya, ini suami saya. Kita kenalnya dari internet. Waktu saya di pesantren cuma sebentar, liburan Maulid Nabi seperti sekarang. Tidak sengaja nemu foto orang.
di sosial media saya like tuh, nggak sengaja langsung direspon, dan kebetulan saya masuk pondok, beliau karena masih ada di Yaman di luar negeri kuliahnya di Al-Ahqaf, langsung datang ke Saudi ke ayah saya, dan saya nggak tahu saya di pondok, terus minta ngucapin suka sama saya. Lah ayah saya langsung mau nikahin, ayo nikah, lo mau ketemu dulu gitu. Terus setelah kemarin 2019 baru ketemu, kenalnya 2018, tapi cuma sekali chattingan, langsung bilang suka ke ayah saya, bukan ke saya. Terus saya. terus 2019 ini 2019 saya kebetulan selesai tahfiz langsung disuruh ngajar tugasan di Bekasi jadi kepala pondok. Kemudian beliau datang sekeluarga, besok lusa nikah. Jadi langsung akad nikah di pesantren, orang tua saya virtual. Karena sudah tahu, loh kamu sudah ketemu, lusa nikah. Kalau nggak mau nikah berarti batal, jangan ketemu lagi. Ya karena nggak ketemu lagi, ya udah nikah. Langsung nikah pas itu juga, jadi semuanya pada protes, kok nggak ngundang. Karena padahal ya karena disuruh orang tua, mungkin bayangannya orang ini hamil di luar nikah lah, yang apa gitu. Terus kemudian 3 bulan kemudian hamil, belum genap 2 tahun hamil lagi. Alhamdulillah. Sekolah kisahnya. Ini nanti yang kecil-kecil nanti ketemu di chat, di like semuanya. Nggak boleh ya. Untung kebetulan ketemu yang pas. Kalau nggak pas ya sebanyak penipuan-penipuan yang tidak pasti ya. Ikhlas. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jamaah Majelis Ta'lim dan Zikir Al-Madaniyah. Merayakan Maulid Nabi seperti yang sekarang kita lakukan itu adalah, maksudnya apa sih merayakan Maulid Nabi? Ya, merayakan Maulid Nabi itu adalah berbahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang ditanyakan kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayu yaumin afdal ya Sayyid? Seseorang bertanya, beliau menjawab, hari apa yang paling mulia wahai Sayyid? Beliau menjawab, hari yang paling mulia adalah hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Katanya, karena hari-hari yang lain itu semuanya mulia sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih banyak-banyak salawat nih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah mengaruniakan malam Lailatul Qadar, di mana kita kalau malam Lailatul Qadar itu kumpul-kumpul sholat taraweh, ingin menemukan malam Lailatul Qadar, semuanya pada bersemangat. Lah Allah memuliakan malam Lailatul Qadar itu karena hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengaruniakan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, bukan Ustaz Idul Adha, bukan Ustaz Adha ya, malam Idul Adha. Kalau kita sampai naik obor-obor, senang, berbahagia, jalan-jalan, bersyukur, berbahagia, ramai-ramai takbiran, itu karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengaruniakan malam nisfu Sya'ban, itu juga karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kalau nggak ada Nabi kita nggak kenal apa itu Ramadan. Kalau nggak ada Nabi kita juga nggak kenal apa itu hari raya. Yang nggak kenal Ramadan, nggak kenal hari raya, maka tidak ada hari yang sepatutnya lebih mulia daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi seperti yang beliau bilang, Qul bifadlillah, Qul katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah atas karunia Allah, wa birahmatihi dan atas rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, berbahagialah kalian, huwa khairun mimma yajma'u, itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Maksudnya gimana nih? Tadi beliau nanya, ini paling yang tahu suratnya sama ayatnya Ustazah.
Surahnya surah Yunus. Nanti kalau ibu senggang baca buka Al-Quran yang ada terjemahannya, dibuka dicari mana surah Yunus. Terus tadi diingat-ingat, Qul bifadlillah ayat 59. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Terus para alim ulama berpendapat mimma yajma'u itu apa sih? Dari apa-apa yang kita kumpulkan itu apa sih? Maksudnya dari ibadah-ibadah, minal ibadah, dari ibadah-ibadah yang kita kumpulkan. Maksudnya gini, umpamanya kita sekarang ini mampu, nanti malam bangun jam 2 malam ibadah sampai kakinya pegel-pegel, sampai pagi lagi, sampai sholat duha ibadah lagi sampai siang, nanti sampai puasa lagi ibadah nyambung. Allah lebih suka seperti sekarang, ketika Allah kasih anugerah karunia kita berbahagia, bersyukur. Allah lebih suka yang ini nih daripada yang kita tadi sampai pegel-pegel ibadah tuh. Allah lebih suka ketika melihat kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, makasih, berbahagia. Allah lebih suka itu. Islam itu indah, jadi gak terus-terus capek-capek ibadah, gak bangun-bangun sampai kakinya patah-patah gitu ya. Padahal hal sekecil ini bukan hal kecil, ini hal besar ya. Maksudnya bersyukur atas rahmat yang Allah berikan, Allah lebih suka hal ini. Ini lebih baik katanya Allah daripada ibadah-ibadah yang besar-besar yang kita lakukan. Seperti itu. Karenanya ya itu tadi, sepatutnya kita bersyukur atas ini hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar karunia, bukan hanya sekedar karunia besar, tetapi karunia yang paling besar adalah hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umpamanya kita dikaruniai harta misalnya, misal nih sekarang lagi gajian nih 5 juta, seberapa lama harta itu bisa bermanfaat buat kita? Paling besok dibayar kontrakan habis, besok lagi dibayar listrik habis, besok lagi beli pampers anak habis, nih nggak ada habis-habisnya kan, beli susu habis, ya masya Allah. Seberapa lama harta itu bisa kita nikmati? Dikasih umur panjang misalnya, ya Allah, sampai umur 200 tahun berbahagia senang, tapi untuk apa ketika di akhirat nanti malah umur itu ngasih kita penyesalan? Ya nyesel karena nggak kenal sama Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Muhammad, meskipun nanti umurnya tua terus wafat di akhirat nanti dia nyesel, ya Allah kok aku dulu, ya buat apa umur panjang kalau kemudian umur panjang itu ngasih kita penyesalan? Atau umpamanya nih yang lagi sekolah-sekolah, yang lagi kuliah-kuliah tadi, umpamanya dikasih ilmu pengetahuan, bisa teknologi, bisa listrik, bisa apa, seberapa lama ilmu tersebut bisa berlangsung kemanfaatannya buat kita? Kadang ya ada yang sakit, akhirnya kemampuan itu tidak berguna. Tetapi ketika Allah jadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan bermanfaat dimanapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun. Jadi umat Nabi Muhammad tuh jadi kayak kita tuh punya paspor, kayak kita tuh dapat visa. Kalau mau keluar negeri, kita nggak punya paspor, nggak punya visa, nggak bisa. Lah sama, jadi kayak umat Nabi Muhammad tuh kayak kita udah punya visa, udah punya paspor buat nanti masuk ke surga, ke negeri akhirat, ke surganya Allah. Kenapa? Jadi intinya gak ada karunia yang sepatutnya lebih mulia daripada diutusnya makhluk yang paling agung, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karunia yang paling besar lagi yaitu dijadikannya kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kok kalau bukan Nabi jadi umatnya Nabi Muhammad itu kok nggak selamat, kok nggak gimana? Kata Rasulullah bersabda, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku itu pemimpin semua manusia dan aku nggak bangga, katanya Rasulullah seperti itu. Adam wa man dunahu tahta liwa'ihi yaumal qiyamah. Nabi Adam dan Nabi setelahnya itu adalah
akan ada di belakang benderaku di hari kiamat nanti. Ana awwalu man dakhalal jannah. Aku adalah orang pertama yang masuk surga. Miftahul jannah biyadi. Kunci surga itu ada di tanganku, kata Rasulullah. Sekarang kalau nabi-nabi, orang-orang solih semuanya ada di belakang bendera nabi, kita mau berada di belakang siapa kalau nggak di belakang nabi? Iya. Jadinya yakin apa di belakang Fir'aun, mau dibawa kemana kita sama Fir'aun? Naudzubillah. Jadinya ya kita harus ikut, harus berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya, Nabi Muhammad itu adalah fadlnya Allah, karunia-nya Allah dan rahmatnya Allah. Allah bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu artinya apa? Artinya kasih sayang. Berarti Allah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jadi kita minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau ngasih aku takdir menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai Engkau putuskan ini. Jadi tetap sampai nanti gimana pun keadaannya, gimana pun ujiannya, umpamanya dipaksa nih, ibu, pokoknya ibu harus jadi umat saya. Umpamanya ada nih ngaku-ngaku nabi, kalau gitu nanti ibu saya kasih uang sekian miliar. Ibu, kalau ibu nggak mau jadi umat saya, ibu saya bunuh. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, apapun ancamannya, bagaimanapun keadaannya, kita minta sama Allah, ya Allah, nikmat nih, karunia yang ini nih, aku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangan pernah dicabut. Jadi maksudnya gimana, minta sama Allah. Kita kan nggak tahu besok kita gimana, ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa berbahagia, insya Allah. Mudah-mudahan kita yaitu tadi nambah cintanya. Ya, kalau cinta tuh kita harusnya gimana? Oh, salawat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya, kalau cinta tuh berarti ya tadi beliau bilang ikutin akhlaknya dikit-dikit, nggak usah yang ya kita manusiawi, ya manusiawi dengan adat yang sudah ada, dengan kebiasaan yang sudah ada. Dikit-dikit misal mau makan baca bismillah, yang itu juga menjaga kita, bukan karena Nabi Muhammadnya, bukan karena Nabi Muhammadnya, maksudnya bukan demi Nabi Muhammadnya, tapi demi kita sendiri. Apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu demi kebaikan kita sendiri, ya. Kayak nah kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kan doain, ya Allah, keselamatan tetap bagi Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad udah selamat, sebenarnya nggak butuh doanya beliau, nggak butuh doanya kita gitu. Tapi ya memang kita yang butuh sama beliau. Kalau pengen beliau kenal, ya kita panggil beliau terus, kenalan terus sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita udah dikasih karunia nikmat sama Allah, adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, bentuk dari kasih sayang Allah. Sekarang saya nanya, sudah seberapa banyak kita mengambil jatah dari rahmat Allah berupa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa banyak? Sudah 90% kah? 80% kah? Ya. Jadi
Kalau tadi Nabi Muhammad adalah bentuk dari kasih sayang Allah, ketika kita umpamanya semakin cinta sama Nabi, maka semakin Allah sayang sama kita. Kalau umpamanya kita semakin jauh dari Nabi, ya berarti kita semakin jauh dari kasih sayang Allah. Lah kita kalau jauh dari kasih sayang Allah, hidupnya sumpah tok. Iya, ya Allah, ini kontrakan belum bayar, listrik udah mau mati, yang AC rusak, yang ini rusak, yang kipas udah rusak, sembarang sumpah karena jauh dari kasih sayang Allah. Lah kalau udah seperti itu, kita udah sumpah kayak ya Allah, di dunia ini udah nggak ada orang yang ngehargain saya, udah di kantor dimarahin bos, di kerjaan udah berantakan semuanya. Ya nanya, oh barangkali saya kurang dekat sama Nabi Muhammad. Ya, barangkali saya kurang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Barangkali nih yang namanya Nabi Muhammad tuh nggak ada di hati saya, dicari. Bener gak sih? Kenapa sih kok aku sumpah kayak gini gitu? Ya, sedangkan orang-orang yang dekat dengan kasih sayang Allah, seberapa sulitnya dia bakal tenang hatinya. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah. Dan yang kita butuhkan itu ketenangan hati. Ada yang kaya banget bunuh diri. Iya. Ada yang ganteng ya wes ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, selingkuh macam-macam. Iya. Yang kita butuhkan adalah ketenangan hati. Tapi gimana hati kita mau tenang kalau kita jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kasih sayang Allah. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmatnya Allah. Kalau pengen dekat sama kasih sayang Allah, berarti dekat dengan Nabi Muhammad. Kenal. Jadi kalau udah kita kenal, tahu nih Nabi Muhammad begini, makin paham kalau ya Allah, kasih sayang Allah itu sudah luas sama kita. Iya. Jadi ya itu tadi, bersyukur alhamdulillah, semakin kenal, tahu akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal tenang insyaallah. Man ahabba syai'an fakasura dzikruhu. Iya, caranya gimana? Kalau kita cinta sama sesuatu, sering-seringnya nyebut apa Muhammad enggak, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sopan, serasa sopannya kita. Ya kalau cinta sama suami aja. Ya, nih kalau cinta sama anak, gue kan dikit-dikit ditelepon suaminya mana. Sama, cinta sama Nabi Muhammad juga sama. Nelponnya gimana caranya? Allah, ya itu tadi dengan sholawat. Mau sholawatnya sambil ria nih, kalau dulu di pondok kan ria pengen sombong nunjukin sama orang. Kalau baca lagi sholat ria, nggak diterima sholatnya. Lagi saya sholat biar cowok itu ngeliat gitu kan. Kalau mondok-mondok dulu nasihatnya gitu, sholat biar diperhatiin ustazah gitu. Tapi kalau baca sholawat niatan gitu juga diterima. Jadi sambil jalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad dalam hati, nggak apa-apa. Lagi nyapu halaman tuh, lagi nyapu sampah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, banyak pahalanya. Lagi nyapu, ya Allah saya niat di barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, buang kebodohan, buang kemiskinan, buang sifat tercela, pelan-pelan. Allah ngerti pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, nih saya niat buang sampah, buang kebodohan, ngelakuin hal-hal baik dengan niat di barakati sholawat. Iya, bahkan surah zikru ini berapa jam Ustaz? Ya, terserah. Sampai subuh boleh. Ini malam Sabtu ya. Saya kira malam Jumat. Sunnah Rasul ya, kan sunnah Rasul. Masya Allah, alhamdulillah. Dulu saya punya cerita nih. Dulu ustazah saya pernah nangis ke saya. Aduh Mawana gitu. Kenapa ustazah gitu? Iya nih, saya udah 41 hari bahagia terus. Sampai saya tuh ibadahnya kurang. Kan kita kalau di pondok telat kiriman nangis ya. Ya Allah, malam-malam tahajud, Allah kiriman telat, nggak punya uang, nangis gitu. Apa-apa enak, tapi nangis tuh nikmat. Iya, nikmat. Jadi ustazah saya tuh 40, karena beliau udah jadi ustazah kan, gak repot kiriman ya. Gak repot kiriman, mau nelpon orang tua gampang. Kalau saya dulu nelponnya lama nih, 7 menit doang, dan itu harus seminggu sekali, dan itu telepon bukan video call gitu. Yang apa sih, cuma nelpon sebentar banget, dan itu harus bayar.
nangis gitu kan. Beliau bilang, ini saya udah 41 hari lebih saya nggak dikasih ujian. Saya ketawa terus senang terus, lah dikasih senang tuh beliau nangis. Apa Allah udah nggak suka ya sama saya? Iya, ngerasa jauh dari Allah. Beliau dikasih senang terus, tapi hatinya nggak damai. Terus beliau nangis ke saya nggak dikasih ujian, nangis cerita lah, maksudnya ustazah dekat sama muridnya cerita, kok ini gimana gitu. Ya, jadi kadang orang kalau sudah dekat kemudian kok lama tidak bersua, ya dia bakal susah, bakal sedih. Sama ketika kita sudah terbiasa melantunkan sholawat, doa sama Allah malam-malam, nikmat, ya nikmat, insya Allah. Ketika tidak melakukan itu bakal susah, sumpah jauh dari kasih sayang Allah. Makanya jadi kalau misal umpamanya kita susah, sumpah kaya di dunia ini nggak ada harganya, kita cari celah. Oh barangkali itu adalah saya yang kurang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Iya, yaitu tadi istiqomah, sholawat. Kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu terlalu panjang. Iya, jadi disingkat lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Istiqomahin, misal barangkali habis sholat tiga kali aja sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Yang penting istiqomah. Nanti dikenal sama Nabi ketika di akhirat. Nabi saya Sofa siapa? Nabi saya udah sholawat. Oh iya kenal. Tapi kalau udah lebih banyak lagi, udah 100, nggak kitain apa Nabi. Sofa sini. Kamu bareng saya sini. Karena udah lebih banyak. Kalau 3 ya masih kita yang nyapa lah Nabi saya Sofa 3 kali ya. Itu kalau udah 1000 kali setiap harinya, udah Nabi yang nyapa, sini Sofa, kamu sini samping saya. Kata Nabi, ayo bareng-bareng masuk surga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita dimasuk jadi Sofa yang tiap harinya beribu-ribu kali nih. Amin ya Allah. Sebelas. Itu tadi cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama suatu ketika Nabi Israel berkunjung kepada Nabi. Ya ini Nabi ya, malaikat berkunjung. Nabi Israel siapa? Nabi Israel malaikat pencabut nyawa. Lah kita kalau disambangin malaikat Israel langsung mati dulu. Belum dicabut udah gem gitu ya. Nabi dikunjung ini. Nabi nanya, ya malaikat Israel ngapain? Kamu kesini ngapain? Gitu, mau nyabut nyawa aku apa cuma berkunjung doang? Kata Nabi gitu ya. Terus malaikat Israel jawab, saya cuma nyambang ya Rasulullah, ziarah ke jenengan gitu. Tapi kalau jenengan ngizinin, jenengan mau dicabut, saya mau cabut gitu. Enak ya Rasulullah ya. Terus ini bukti Rasulullah sayang banget sama kita, cinta lah karenanya. Jadi kita harus cinta balik juga sama Rasulullah. Kemudian bentar deh, aku nanya malaikat Jibril dulu. Terus Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, aku mau tahu dong apa balasan dari Allah untuk hambaku, untuk umat-umatku yang tidak pernah bertemu aku tapi iman kepadaku. Kata Rasulullah gitu. Kayak kita belum pernah ketemu Nabi ya. Barangkali ibu-ibu yang sudah bertemu Nabi dalam mimpi, yang tadi selawatnya udah beribu-ribu kali, terus dikenal sama Nabi, disapa ya. Nabi sampaikan salam sama Nabi dari saya ya. Ya, Nabi bilang, ya apa sih balasan Allah untuk umatku yang tidak bertemu aku tapi dia iman kepadaku? Malaikat Jibril bilang, kata Allah, ya Rasulullah, nanti umat-umatmu itu semuanya akan masuk ke surga terlebih dahulu, amin, daripada umat-umat dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Rasulullah dulu sama umatnya Rasulullah dulu, baru nabi-nabi dan umat-umatnya yang terdahulu. Seperti itu. Oh ya udah deh malaikat Israel, kalau kayak gitu aku mau dicabut nih nyawaku. Ini pas sudah mendekati sakaratul mautnya Rasulullah. Iya, ketika sudah mau dicabut, malaikat Jibril berpaling, nggak ngelihat. Terus Rasulullah nanya, Rasulullah mau dicabut nyawanya, tapi malaikat Jibril berpaling. Ya Rasulullah, heran ya, kita mau mati kok, udah detik-detik terakhir kok kamu berpaling, kamu nggak suka sama aku malaikat Jibril, kenapa? Kamu berpaling sama saya gitu. Padahal ini sudah detik-detik terakhir saya. Enggak ya Rasulullah, saya tidak sanggup melihat engkau kesakitan.
Gitu kata malaikat Jibril, saking sakitnya sakaratul maut. Mati itu sakit ketika mau dicabut, ya Allah sakitnya ya. Jadi ketika kita mau ngapain ingat mati. Ya Allah, kalau saya misal mau nyuri, ya Allah gimana kalau saya mati pas lagi nyuri, naudzubillah ya. Ketika itu malaikat Jibril berpaling, enggak, saya enggak mau lihat, enggak sanggup ya Rasulullah, saya enggak sanggup melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian apa yang Rasulullah bilang? Ya udah, kalau seperti itu, kumpulkan semua rasa sakit sakaratul maut yang akan dirasakan umatku kepadaku, agar umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Makanya kadang kita sering cerita di akhir hayat beliau selalu bilang ummati, umatku. Ya, yang beliau ingat adalah kita. Makanannya, jadi kalau mau baca sholawat